Puji nama Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Lukas pasal 17 mulai dari ayat 11 sampai dengan ke-19. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang asing itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Suatu kali Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem, dan dikatakan oleh Alkitab bahwa di tengah jalan ia bertemu dengan 10 orang kusta, dan dari jauh mereka berteriak kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka ini siapa? Adalah orang-orang kusta. Orang kusta pada zaman Tuhan Yesus hidup dan di zaman Perjanjian Lama, maka kalau seseorang yang kena kusta itu dianggap bahwa mereka itu adalah orang berdosa. Karena orang kusta itu adalah mereka dapat kena kusta karena mereka melakukan perbuatan berdosa, perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Jadi sebagai hukumannya adalah mereka kena kusta. Jadi setiap kali ada orang kusta, maka orang akan bertanya, "Dosa apa yang kamu buat? Kesalahan apa yang kamu lakukan sehingga kamu kena kusta?" Lalu pada zaman itu, saudaraku, maka orang yang kena kusta, mereka itu akan dikucilkan. Dikucilkan. Tidak boleh tinggal di rumahnya sendiri. Mereka tidak boleh masuk dalam perkumpulan jemaat Tuhan, dan mereka dikucilkan. Mereka ada tempatnya tersendiri. Ketika mereka akan bertemu, ketika seseorang yang belum tahu bahwa mereka sakit kusta, maka mereka harus berteriak, "Najis, najis." Kira-kira itu sebagai satu sinyal, awas, ada orang kusta, jangan dekat-dekat. Jadi orang kusta itu dikucilkan. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan jemaat yang tidak kena kusta. Jadi orang yang sakit kusta ini, saudara, mereka ini tentu kehidupannya kalau dikucilkan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Kalau misalnya saudara, kalau bukan yang mungkin mirip dengan dikucilkan itu kalau pada masa COVID yang lalu, saudara. Kalau seseorang yang kena COVID, maka diadakan apa? Isolasi. Isolasi itu bisa dibuat di rumah sakit atau di rumah. Saya sudah mengalaminya. 2 minggu saya diisolasi. Itu pun rasanya, waduh. Seperti apa diisolasi? Ya cobalah saudara alami sendiri. Saya sudah mengalaminya. Dan kalau isolasi itu rasanya kita jauh dari keluarga. Rasanya kita kesepian. Bayangkanlah kalau saudara terbaring sakit. Kalau saudara sakit, maka yang paling saudara dambakan adalah
kehadiran daripada keluarga, kehadiran daripada rekan-rekan, tapi saudara tidak bisa dikunjungi. Jadi dari jauh, karena takut ketularan. Orang kusta ini lebih daripada itu, saudara. Mereka itu betul-betul memang dikucilkan dan mereka itu adalah orang-orang yang terasing. Dan sampai mereka boleh pulih kembali. Siapa yang dapat mengatakan bahwa mereka sudah pulih atau bahasa lainnya tahir, sudah bersih, sudah tidak sakit lagi, itu yang punya wewenang adalah imam. Maka imam yang menentukan. Orang ini kena kusta, najis, nggak boleh bergabung dengan kita. Ini harus dikucilkan. Itu hak imam. Atau misalnya ada orang yang pernah kena kusta, kemudian kondisinya semakin baik, maka juga akan diperiksa oleh imam. Maka imamlah yang berhak dan berwenang yang mengatakan ini sudah tahir, kamu sudah tahir, sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga, sudah bisa berkumpul kembali dalam jemaat Tuhan. Jadi mereka tidak boleh dikucilkan lagi. Mereka sudah bisa membaur dalam masyarakat. Bagaimana tentang kusta ini, saudara? Saudara bisa juga baca nanti di rumah. Itu dalam imamat. Ya, dalam itu ada beberapa pasal, terutama dalam imamat pasal 13, 14 dan seterusnya. Saudara akan boleh menemukan bagaimana seluk-beluk tentang sakit kusta ini. Jadi saudara, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta ini tadi. Karena mereka sesama kusta, tentunya mereka tidak masalah saling berdekatan sama lain. Karena mereka sama-sama orang yang penyakitan. Mereka bisa dekat satu sama lain, tidak jadi masalah. Mengapa mereka mengatur jarak dengan Tuhan Yesus? Sebab itu peraturannya, tidak boleh dekat. Ya, takut nanti kesentuh, dan itu bisa jadi masalah besar. Apalagi mereka tahu bahwa Yesus adalah seorang yang hatinya suci, seorang yang dikenal dengan sangat baik. Maka mereka dari jauh berteriak. Mengapa mereka harus berteriak? Karena jaraknya agak jauh. Mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Di sini mereka tidak minta, Yesus, Guru, sembuhkan kami, tahirkan kami. Tapi yang mereka minta itu satu kalimat saja, kasihanilah kami. Itu berarti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kalimatnya tidak jelas apa yang mau dilakukan, tetapi itu pun sebenarnya Tuhan sudah mengerti. Ketika orang ini berkata, kasihanilah kami, maka Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang tahu dan Tuhan yang peduli. Saudara, seringkali masalah kita begitu berat, begitu banyak menimpa kita. Kita tidak tahu lagi doa apa lagi yang mau disampaikan selain daripada satu kata, Tuhan kasihani saya, tolong saya. Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan, yang menjadi pergumulan kita. Apa yang terjadi, saudara, selanjutnya? Maka Yesus juga berkata kepada mereka. Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya mau tanya, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, apakah ke-10 orang kusta ini tadi sudah sembuh? Belum. Mereka dalam kondisi masih kusta. Tuhan Yesus tidak menyembuhkan dulu. Kalau Tuhan misalnya menjamah mereka, atau misalnya Tuhan mengatakan, jadilah kamu sembuh, atau kamu tahir. Belum, saudara. Mereka masih dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nanti biar imam itu yang akan memberi penilaian, kamu sudah tahir atau tidak. Barangkali juga saudara, mungkin Tuhan Yesus juga bermaksud, biarkan mereka menyaksikan sendiri. Biarkan imam yang membuktikan bahwa mereka telah benar-benar sembuh. Atau juga mungkin ada maksud yang lain, saudara. Bagaimana imam-imam itu ketika menyaksikan, oh orang ini bisa sembuh. Orang ini tadinya kusta, tapi sekarang bisa sembuh, bisa tahir. Siapa yang melakukan? Mereka mungkin akan berkata, Yesus.
anak Nazaret, dari Nazaret. Yesus, tukang kayu itu yang telah menyembuhkan kami. Mungkin mereka pun akan berpikir, kalau begitu kita ingin mau bertemu dengan dia juga. Betapa hebatnya orang itu, betapa ajaib apa yang dikerjakannya. Tuhan Yesus menyuruh mereka, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Saudara, sama seperti di perjanjian lama, juga pernah ada seorang yang kena kusta, namanya Naaman. Naaman juga, dia bertemu dengan Elisa. Elisa tidak menemui dia. Elisa hanya berkata, pergilah dan benamkan dirimu 7 kali di Sungai Yordan. Jadi saudara, bagaimana supaya seseorang dalam kasus ini, supaya mereka dapat mengalami kesembuhan? Yaitu ada satu hal yang penting yang mereka lakukan, yaitu taat. Taat kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, ditaati. Dan sebenarnya kesetiaan, kesungguhan seseorang itu diuji oleh Tuhan. Orang ini apakah memang mau taat atau tidak. Dan Tuhan Yesus ingin menguji mereka. Sungguh-sungguh mau sembuh? Apakah mereka memang sungguh-sungguh mau disembuhkan? Kalau mau disembuhkan, taat. Perintahnya apa? Pergilah kepada imam, perlihatkan dirimu kepada imam. Saudara, ke-10 orang kusta ini tadi, mereka taat. Dan mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan mereka berjalan mau menemui imam. Dikatakan oleh Alkitab, saudara, maka di tengah jalan apa yang terjadi? Ternyata ketika waktu mereka melangkah, waktu mereka di perjalanan, tidak dikatakan tak berapa langkah dari Tuhan Yesus. Tapi di dalam perjalanan, ketika mereka berjalan, ternyata di tengah jalan itu kusta mereka sembuh, saudara. Sembuh. Mungkin ada tangannya yang sudah buntung, saudara, itu tiba-tiba muncul tangan yang baru, jari-jari yang baru. Mungkin wajah mereka sudah mulai rusak, menjadi bagus. Mungkin kulit mereka itu sudah banyak yang rusak. Tetapi mereka menemukan, loh, ini kalau sesuatu terjadi, kita telah tahir. Ini luar biasa. Saudara, lalu apa yang terjadi? Tentunya mereka penuh dengan sukacita. Tapi ada satu hal yang menjadi pemikiran kita, saudara. Ada satu hal yang menjadi tanda tanya besar. Ada satu hal yang membuat kita bertanya-tanya. Setelah sembuh, apa yang terjadi, saudara? 10 orang yang disembuhkan, ternyata hanya ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan dia memuliakan Allah. Dia bilang, Tuhan. Dia memuliakan Allah. Tuhan, kau sangat baik. Dia memuliakan Allah. Dan dia, apa yang dilakukan? Dia kembali memuliakan Allah dengan apa? Dengan suara nyaring. Bukan hanya dengan suaranya, puji Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang telah menyembuhkan aku. Tetapi dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Saudara tahu apa artinya tersungkur? Bukan berlutut, tapi tersungkur. Saya baca di Kamus Alkitab Bahasa Indonesia, apa arti tersungkur? Yaitu seorang yang terjerembab dan mukanya sampai ke tanah. Dia tersungkur di depan Tuhan Yesus. Saking sukacitanya, saking berterima kasihnya, dia hatinya penuh dengan syukur, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara, hati yang seperti ini sungguh menyukakan hati Tuhan. Hati yang tahu berterima kasih. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, bukankah tadi yang sakit kusta itu 10 orang kan? Dan 10-10-nya telah disembuhkan. Mengapa ya? Yang bilang terima kasih hanya 1 orang ini saja. Lalu 1 orang ini bukanlah satu bangsa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu, saudara, mereka menganggap diri mereka bahwa mereka itu tahu ibadah. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka mengerti kitab suci lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi itu mereka sadar bahwa mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Dan orang Yahudi itu mereka menyadari bahwa mereka adalah bangsa yang istimewa. Yaitu tahu tentang kitab suci, tahu tentang peraturan-peraturan ibadah. Tetapi satu hal yang mereka tidak tahu berterima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sedangkan yang satu ini orang Samaria. Orang Samaria itu, saudara, bagi orang Yahudi itu dianggap bangsa yang hina. Nggak diperhitungkan. Ini dari mana? Misalnya ada, katakanlah misalnya,
Ini calon, misalnya ada calon, ini pacar kamu siapa? Diberitahu namanya. Dari bangsa apa? Samaria. Dia bilang jangan. Stop, nggak boleh. Hina sekali. Tapi justru bangsa Samaria ini dianggap oleh orang Yahudi yang tidak tahu aturan, yang tidak tahu kitab suci, tidak tahu ibadah. Tapi justru orang Samaria ini tadi hatinya penuh dengan sukacita, hatinya penuh dengan syukur, dan dialah satu-satunya yang tahu berterima kasih. Lalu yang ke-9 orang itu tadi kemana? Bisa jadi lupa. Mereka fokus kepada imam dulu. Mereka yang paling penting harus dibuktikan dulu. Ternyata imam mengatakan, kamu sudah sembuh. Nah, mengapa mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus? Bisa jadi satu, lupa. Yang kedua apa? Memang mereka menolak untuk berterima kasih. Banyak orang Kristen, saudara, yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Pertama mungkin karena lupa. Yang kedua memang menolak untuk berterima kasih pada Tuhan. Andai kata kepada saudara dan saya diberikan 2 kertas. Kertas yang satu, coba tuliskan berkat-berkat Tuhan yang saudara terima dari Tuhan. Pertolongan Tuhan yang saudara terima daripada Tuhan. Apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saudara. Apa saja yang telah dikerjakan oleh Tuhan bagi saudara. Dan saudara tulis dalam satu kertas itu. Jikalau saudara minta pimpinan daripada Roh Kudus, maka saudara, kertas itu tadi saudara, itu akan penuh. Kemudian butuh lagi kertas yang lain. Ditulis-tulis penuh lagi. Lalu ditambah lagi kertasnya. Penuh. Ditambah lagi kertasnya. Penuh. Ditambah lagi kertasnya. Penuh. Makanya ada seorang penyair yang pernah menggambarkan tentang kasih Tuhan. Dia berkata demikian. Andai kata kasih Tuhan, andai kata cinta kasih Tuhan dilukiskan, dituliskan semua tentang kasih Tuhan. Lalu yang kita buat jadi alat tulisnya adalah semua kayu-kayu di hutan itu dijadikan sebagai pensil, sebagai pulpen. Lalu tintanya adalah semua isi lautan dijadikan sebagai tintanya. Lalu dituliskan di mana? Di langit. Lalu di situ mulai dituliskan tentang cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka dia berkata, setelah kita tulis-tulis, maka air laut menjadi kering. Karena terlalu banyak yang kita tulis, air laut menjadi kering. Artinya tintanya tidak cukup. Lalu pohon-pohon itu tadi pun menjadi habis. Tidak ada yang sisa. Dan seluruh langit itu akan tertulisi. Tidak ada satu rongga pun yang kosong. Tidak ada satu tempat pun yang kosong. Namun aku belum lagi selesai menuliskan tentang cinta kasih Tuhan. Saudara, sadarkah saudara bahwa Tuhan sudah berbuat begitu banyak buat hidup kita? Saudara, saya menyampaikan sebagian kecil saja, yaitu Tuhan memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kita nafas yang hidup, sehingga kalau kita ada sampai hari ini sebagaimana kita ada, sungguh-sungguh itu bukan karena hebat kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Lalu Tuhan juga memberikan kita kesehatan. Sebelum saya teruskan, saudara, jadi kertas yang satu itu akan penuh dengan kebaikan Tuhan. Lalu kertas yang satu lagi, coba saudara tulis apa yang saudara telah lakukan buat Tuhan. Kertas yang pertama, tuliskan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Kertas yang kedua, kita tuliskan apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan. Bisa jadi satu kertas itu pun nyaris mungkin itu pun nggak penuh. Banyak orang Kristen mengatakan, untuk membalas cinta kasih Tuhan, saya datang ke gereja. Oke, bagus. Lalu apa? Memberikan persembahan. Ya terus. Apalagi? Bersyukur sekali-sekali.
Apakah kamu memberikan hidup kamu bagi Tuhan? Berikan juga sekedarnya. Terlalu sedikit yang kita berikan, saudara. Saudara, apa yang Tuhan telah lakukan itu luar biasa. Tuhan telah memberikan dirinya sendiri karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan telah memberikan nafas kehidupan bagi kita. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan menolong kita dalam kesesakan kita. Tuhan memberikan kita pasangan hidup bagi yang telah memiliki keluarga. Tuhan juga memberikan kita pekerjaan bagi yang telah memiliki pekerjaan. Tuhan juga menolong kita dan terlalu banyak hal-hal di mana Tuhan menolong kita tanpa kita sadari. Terlalu banyak pertolongan Tuhan, saudara. Itu kalau dituliskan, itu sungguh luar biasa. Tapi kalau saudara memang tidak mau tahu cinta Tuhan, saudara akan sulit menemukan apa sih yang Tuhan telah lakukan buat saya. Maka hari ini yang Tuhan mau supaya kita lakukan adalah apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Satu kata, tahu berterima kasih. Amin. Tahu berterima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Kata terima kasih ini adalah satu kata yang diucapkan dengan tulus di hadapan Tuhan. Kata ini sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Tetapi kalau orang yang lupa berterima kasih, tidak mengucapkan terima kasih, itu adalah satu perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Saudara, berterima kasih kepada Tuhan. Itu menyukakan hati Tuhan. Saudara, tetapi lupa berterima kasih itu menyedihkan hati Tuhan. Apalagi di atas lupa berterima kasih itu tadi, saudara, ada satu kata yang benar-benar dibenci oleh Tuhan, yaitu kata bersungut-sungut. Banyak orang Kristen, saudara, setelah menerima berkat Tuhan yang begitu besar, satu kalimat dia, kok begini? Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan maha baik. Katanya Tuhan penuh cinta kasih. Hidup saya susah. Pekerjaan gak dapat-dapat. Oh begini. Hidup saya tidak selancar orang lain. Orang lain gajinya besar, saya kecil. Orang lain punya kendaraan yang bagus, saya tidak. Saudara, banyak orang Kristen yang mengeluh bersungut-sungut. Saudaraku, dengar baik-baik. Orang Israel yang keluar dari tanah Mesir adalah salah satu contoh bangsa yang kerjanya hanya bersungut-sungut. Bersungut-sungut terus. Bangsa Israel, saudara, keluar dari Mesir, itu ada kira-kira 600.000 kepala keluarga. Kalau mereka itu masing-masing punya istri, tentunya satu, monogami, maka mereka 600.000 kali 2, udah 1,2. Kira-kira dengan anak-anaknya itu bisa berkisar 2-3 juta orang. Dipimpin oleh satu gembala sidang namanya Musa. Jadi gembala sidang yang terbesar di seluruh dunia mungkin Musa. Punya jemaat kira-kira 2-3 juta orang. Modelnya bagaimana? Model jemaatnya? Ternyata model jemaatnya adalah model yang kerjanya bersungut-sungut. Keluar dari tanah Mesir, maka ketika mereka berada di hadapan laut, maka mereka tidak dapat menyeberang. Bukan itu saja. Bukan hanya di depan mereka ada lautan yang terbentang sehingga mereka tidak bisa menyeberangi, tapi celakanya di belakang mereka tentara Firaun, tentara Mesir datang mengejar mereka. Itu satu hal yang sangat menakutkan mereka. Di depan mereka ada lautan yang menghalangi jalan mereka tertutup. Di belakang tentara Firaun mengejar mereka. Kiri kanan itu padang gurun yang juga mungkin ada gunung-gunungnya sehingga tidak bisa dilewati. Saudara, mereka betul-betul terkepung. Apa yang dilakukan oleh orang Israel, saudara? Yaitu bersungut-sungut. Musa, kenapa kamu membawa kami ke sini? Emang di Mesir itu tidak ada kuburan. Jadi kami mati semua di sini. Kamu jahat, Musa. Kamu membawa kami ke sini dengan cara seperti ini. Orang Israel bersungut-sungut. Lalu singkat cerita, kita kan mengetahui kisah ini. Lalu dengan kuasa Tuhan, orang Israel bisa menyeberang, di mana laut Teberau itu terbelah dua, sehingga orang Israel bisa melewati lautan itu tadi, saudara. Tapi ternyata masalah belum selesai. Setelah mereka melewati laut itu tadi, lalu mereka sampai di satu tempat tidak ada air.
Apa yang mereka kerjakan? Sungut-sungut, ngomel lagi, marah-marah. Kemudian ada air, bersungut-sungut juga. Lalu Tuhan mengirimkan makanan bagi bangsa Israel. Tuhan memelihara bangsa itu dengan menurunkan mana dari sorga. Setiap hari turun mana. Setiap pagi mana itu turun. Saudara, itu berarti bahwa berkat Tuhan pun sebenarnya turun setiap pagi. Amin. Setiap pagi berkat Tuhan turun. Selalu baru setiap pagi. Maka Tuhan mengatakan mana itu harus diambil pagi hari. Dan tidak boleh disimpan. Mengapa? Karena berkat satu hari cukup untuk satu hari. Tapi ada juga orang Israel memang keras kepala. Nggak mungkin. Dan mereka ngumpulin mana yang banyak. Lebih daripada satu porsi. Kira-kira kalau makan itu tadi mereka cukup satu piring. Mereka kumpulin dah 4-5 piring buat besok. Siapa tahu besok mana tidak turun. Gitu. Itu kan menunjukkan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka kumpulin. Apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel yang mengumpulin mana lebih daripada porsinya itu. Lalu esok harinya ternyata mana itu tadi menjadi apa? Menjadi busuk dan berulat bau. Dan itu yang ngelakuin begitu bukan hanya 1-2 orang, banyak. Sehingga perkemahan itu tadi, saudara, ribuan yang melakukan seperti itu. Sehingga perkemahan itu tadi menjadi bau dan busuk. Sampai Musa juga memarahi mereka, geleng-geleng kepala. Ini memang bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, lalu mereka makan mana. Diberikan oleh Tuhan setiap hari mana. Tidak pernah kelaparan. Tapi itu pun lama-lama bangsa Israel juga akhirnya apa? Sungut-sungut juga. Dia bilang, Musa, kita setiap hari makan mana. Hari ini mana, besok mana. Mana melulu. Mana dagingnya? Dagingnya mana? Gitu. Saudara, mereka bersungut-sungut lagi. Dan Tuhan mendengarkan sungut-sungut mereka. Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tapi Tuhan baik. Tuhan mengirimkan apa? Burung puyuh. Sehingga perkemahan mereka itu dipenuhi dengan burung puyuh. Mereka menangkap dan bisa mengolahnya. Mereka makan daging. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka memakan makanan itu tadi, Tuhan murka. Mengapa? Karena mereka kerjanya bersungut-sungut saja. Lalu mereka dihukum dan banyak yang mati. Suatu kali juga bangsa Israel pernah bersungut-sungut. Lalu apa yang terjadi? Tuhan kirimkan api. Sehingga perkemahan mereka itu dibakar. Dan banyak orang Israel yang mati dibunuh oleh Tuhan karena satu perbuatan, yaitu bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Mengeluh. Bersungut-sungut. Nah, saudara, di dalam kitab Bilangan juga dikatakan, Bilangan 11 ayat 1, suatu kali katanya bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa tentang nasib mereka. Bayangkan saudara, tentang nasib mereka. Kira-kira kalau dibuat bahasa sekarang ini begini, nasib. Itu orang mengeluh. Jadi kalau misalnya saudara berkata demikian, nasib, hati-hati. Itu adalah salah satu kalimat bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Disitulah Tuhan kirim api dan akhirnya beberapa orang Israel juga celaka. Dan banyak orang Israel yang mati terbunuh gara-gara satu kata itu tadi. Melakukan yaitu persungutan. Bersungut-sungut. Memang bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Keras kepala. Ada makanan bersungut-sungut. Tidak ada makanan, apalagi. Ada minuman juga bersungut-sungut. Apalagi kalau tidak ada minuman. Mereka juga pernah mengatakan kepada Musa, Musa, di sini makanannya monoton begini terus. Lebih baik dulu kami ada di Mesir. Nggak usah bawa-bawa kita ke sini. Di Mesir kita bisa makan daging, kita bisa ketemu dengan bawang putih, bawang merah. Begitu kita buka tempat makanan berlimpah. Nah, di sini adalah satu hal yang membuat mereka, Tuhan mengatakan, orang yang bersungut-sungut ini tadi sama artinya dengan menista Allah. Menista Allah. Mengapa menista? Karena orang yang bersungut-sungut itu berarti tidak percaya kepada Allah. Berarti mereka meragukan Allah. Berarti mereka curiga kepada Allah. Mereka menganggap Tuhan Allah jahat. Itu menista, saudara. Makanya bersungut-sungut itu suatu yang dibenci oleh Tuhan. Dan orang Israel itu banyak yang mati di padang gurun.
Sampai satu kali Tuhan berkata begini di padang gurun, Musa, kira-kira Tuhan berkata begini, saya membuat aturan. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir sampai di padang gurun ini, yang sudah melihat kemuliaanku, mereka melihat mujizat-mujizat yang telah aku lakukan. Tetapi kalau sudah bersungut-sungutnya sampai 10 kali, sudah tidak ada ampunan. Orang ini pasti tidak akan sampai ke tanah Kanaan, mati di padang gurun. Saudara, jadi Musa nggak perlu tanya siapa yang sudah bersungut-sungut 10 kali, angkat tangan, nggak perlu. Tuhan punya catatannya, saudara. Dan otomatis, ya itu secara sistem. Kalau kira-kira sekarang, ya secara sistem, ya itu Tuhan punya alat yang canggih. Orang yang bersungut-sungut sampai 10 kali, otomatis mati di padang gurun. Coba hitung-hitung. Dalam minggu ini sudah berapa kali bersungut-sungut? Jangan sampai 10 kali. Ada orang juga begitu, saudara. Sehat bersungut-sungut, sakit juga bersungut-sungut. Satu hal, hari ini Tuhan mengajarkan kita, mari kita belajar berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa, bersukacita. Itu pun adalah ungkapan daripada rasa syukur kita. Lalu ayat 17, tetaplah berdoa. Orang yang terus berdoa itu pun mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Lalu apa? Ucaplah syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Mengapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Yesus Kristus. Bahasa yang lebih sederhana, kalau kita tahu berterima kasih, kalau kita tahu mengucap syukur, Tuhan menghendakinya. Saudara mau menjadi orang yang dikehendaki oleh Tuhan? Belajar banyak mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ada seorang anak, dia marah-marah kepada ibunya, pada anak kecil. Anak kecil dia bilang, mama gak sayang kepada aku, beli sepatu yang jelek, ganti, aku mau ganti yang baru. Dia marah-marah, nangis, merengek-rengek kepada ibunya. Tapi kemudian anak ini tadi tiba-tiba berhenti nangis. Dia terdiam dan dia bilang ke mamanya, ma, gak usah beli sepatu. Kenapa? Ternyata selagi dia marah-marah, ngomel-ngomel begitu, di sebelahnya dia melihat anak yang lain yang bukan hanya tidak punya sepatu, bahkan juga tidak punya kaki. Anak yang masih kecil sadar, masalahku hanya tidak punya sepatu, tapi di sebelahku bahkan dia tidak punya kaki. Ada orang yang marah-marah, saudara, karena tidak punya jam tangan yang bagus. Tetapi ada orang tertentu, jangankan jam tangan, tangan pun gak punya. Jadi hari ini kalau gak punya jam tangan yang bagus, perhiasan yang bagus, selagi masih punya tangan bersyukur. Amin. Saudara, jangan menghina Tuhan dengan seperti itu. Banyak juga orang mengatakan, waduh gak punya kendaraan, gak punya mobil, tapi punya kaki. Kita punya kaki. Ini kalau diganti, mau diganti berapa miliar. Punya kaki. Maka sebenarnya kalau zaman sekarang, saudara, kalau misalnya banyak orang yang berdalih tidak datang ke gereja dengan alasan tidak punya kendaraan. Saya telah buktikan, saudara. Dulu waktu saya masih muda gak punya kendaraan, tapi setiap kali ibadah itu saya datang kemana-mana. Semua ibadah saya datangi. Ya, selagi itu memang masih bisa dijangkau dengan jalan kaki kalau tidak terlalu jauh. Gitu. Kalau masih dalam kompleks ini, saudara, kemana saja. Ini satu kompleks ini, bahkan mungkin ke tempat lain pun, kalau kita jalan kaki itu sehat. Kita bisa jangkau. Saudara, itu hanya orang-orang beralasan saja, saudara. Kalau hati kita bersyukur kepada Tuhan, kita pasti akan datang kepada Tuhan, apapun kondisi kita. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan? Hari ini tema khotbah saya yaitu, bagaimana aku dapat membalas kebaikan Tuhan? Mazmur pasal 116 ayat 12.
pemazmur bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana aku dapat membalas kepada Tuhan segala kebajikannya? Saudara, pertanyaannya hanya itu saja. Dia nggak bertanya, gimana supaya aku lebih kaya? Dia juga nggak bertanya, gimana ya supaya rumahku lebih bagus? Dia juga nggak bertanya, bagaimana supaya aku keluar dari persoalan? Tidak. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana aku dapat membalas kepada Tuhan segala kebaikannya? Maukah ini juga menjadi pertanyaan saudara? Amin. Ini harus ada dalam diri kita. Cara kita membalas kasih Tuhan, saudara. Pertama adalah kita berterima kasih. Kita menaikkan syukur kita, membalas kebaikan Tuhan pertama dengan ucapan syukur melalui bibir kita. Melalui ucapan bibir kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 15, penulis kitab Ibrani mengatakan, marilah kita senantiasa menaikkan korban syukur kita. Korban syukur kita dengan ucapan bibir kita. Saudara, ini kelihatannya sederhana. Yuk, kita memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita. Harusnya di gereja ini, saudara, ketika pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, kita menaikkan nyanyian kita dengan ucapan bibir kita. Jangan kalau lagi menyanyi diam saja, saudara. Ya, di tempat-tempat tertentu, ini bukan di sini, ini di Bangladesh, saudara. Itu banyak orang yang lagi ibadah tidak menyanyi. Saudara, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan kepada Tuhan yaitu, yuk kita mulai dengan ucapan bibir kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau mulia. Tuhan, aku sungguh bersyukur kepadamu. Mulai dengan perkataan kita, saudara, ucapan kita. Tentunya ucapan yang meluap dari hati kita. Yang setuju kata amin? Amin, saudara. Jadi dalam pujian penyembahan kita, saya senang tadi ya, kita itu dalam puji-pujian kita menyanyi, kita menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ya. Apalagi ketika saat diajak menyembah, saudara, maka saudara boleh angkat tangan, saudara boleh menaikkan syukur saudara kepada Tuhan. Keluar air mata, saudara, itu adalah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dengan ucapan bibir kita kepada Tuhan. Maka dalam ibadah seperti inilah salah satu sarana kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya bersyukur ya, karena hari ini saya berbicara tentang ucapan syukur. Jadi saya bersyukur karena hari ini berbicara tentang ucapan syukur. Dan puji-pujian kita tadi banyak tentang ucapan syukur. Pujian pertama tadi juga berbicara tentang ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Yaitu dengan kita melakukan apa? Kalau pertama tadi ucapan bibir. Yang kedua, saudara, yaitu dengan rela berkorban. Rela berkorban. Kita mengorbankan apa, saudara? Yang bisa kita korbankan bagi Tuhan. Banyak hal yang kita bisa korbankan. Pertama, kita mengorbankan waktu kita. Saudara datang ke gereja ini, saudara telah mengorbankan waktu saudara. Dan ini berkenan bagi Tuhan. Di zaman sekarang ini, saudara, banyak orang yang sudah tidak punya waktu. Seorang anak akan berkata kepada ayahnya, dia bilang, "Pak, tolong temanin aku beli handphone." Tapi ayahnya berkata, "Ya, saya akan belikan kamu handphone. Tapi maaf, saya tidak punya waktu untuk menemani kamu. Papa hanya kasih uangnya saja ya, tolong dibelikan. Nggak ada waktu." Atau misalnya ada seorang anak datang kepada orang tua, dia bilang, "Pak, Ma, tolong temanin saya untuk jalan-jalan." Papa mamanya bilang, "Saya tidak ada waktu untuk jalan-jalan. Ini saya kasih uangnya saja." Di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak punya waktu lagi. Tidak punya waktu untuk mendengar, tidak punya waktu untuk berdoa karena sibuk. Tidak punya waktu untuk beribadah karena sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak banyak punya waktu untuk macam-macam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita berkorban. Mengorbankan apa? Kita mengorbankan waktu kita buat Tuhan. Kita datang
Ketika kita datang beribadah, kita menyediakan waktu kita buat Tuhan. Kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Ini tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Lalu apalagi yang bisa kita korbankan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kita korbankan tenaga kita. Kita korbankan tenaga kita. Kita mengorbankan apalagi? Perasaan kita. Kita mengorbankan daya pikiran kita. Bahkan kita mengorbankan uang kita. Kita mengorbankan segenap hidup kita untuk kepentingan Tuhan saja. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau telah memberikan segala-galanya bagiku. Masakan aku memberikan sekedarnya saja kepada Engkau? Engkau telah memberikan dirimu sendiri, maka aku pun memberikan diriku kepadamu. Saudara, kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, itu berarti saudara bahwa membalas cinta kasih Tuhan bagi kita, saudara, maka kita pun harus memberikan nyawa kita bagi Dia. Nyawa ini berbicara tentang apa yang paling penting bagi kita, apa yang paling berharga bagi kita. Tuhan telah memberikan yang paling berharga bagi dirinya sendiri, yaitu nyawanya sendiri. Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, mati bagi kita, berarti Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Itu berarti saudara bahwa kita pun harus menyerahkan segenap hidup kita bagi Tuhan. Saudara, suatu saat nanti ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara tidak akan menyesal kalau saudara sudah memberikan seluruh hidup saudara bagi Tuhan. Tidak ada yang sisa lagi. Sungguh menjadi satu sukacita bagi Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah memberikan apapun bagi Tuhan, catatan saudara di kertas saudara masih kosong apa yang saudara lakukan bagi Tuhan, saudara akan menyesal. Saudara akan menyesal bertemu dengan Tuhan. Tetapi jika kita sudah menyerahkan segala sesuatu bagi Tuhan, maka saudara sungguh-sungguh kita bersuka cita dan bertemu dengan Tuhan menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Amin, saudara. Menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Bagaimana kita dapat membalas cinta kasih Tuhan? Yaitu satu, yang lain berikutnya adalah yaitu ambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan. Apa yang saya sampaikan ini sederhana, saudara. Jangan hanya menjadi jemaat saja, datang, duduk, pulang. Kemudian datang, duduk, pulang. Ambil bagian dalam pelayanan. Pikirkan apa yang bisa aku lakukan. Bisa mulai dari hal yang sederhana. Saudara, misalnya saudara menerima jemaat. Kalau saudara menerima jemaat, berarti saudara ambil bagian dalam pelayanan. Ketika saudara ambil bagian dalam pelayanan, itu berarti bahwa saudara sudah mulai memberikan waktu lebih lagi bagi Tuhan. Kalau saudara misalnya sebagai jemaat, mungkin datang dengan waktu yang pas-pasan, ya, pas-pas banget. Tapi ketika saudara misalnya jadi penerima jemaat, penerima tamu, saudara menyiapkan waktu, berarti saudara datang lebih awal, berarti saudara memberi waktu yang lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini pun salah satu sebagai, tapi apakah kita lakukan dengan terpaksa? Oh tidak. Kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita mau membalas kebaikan Tuhan. Mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu pun sebenarnya masih sebagian kecil yang kita lakukan. Saya berkhotbah begini pun, itu pun masih sebagian kecil yang saya dapat lakukan. Saya sebagai hamba Tuhan pun sebenarnya itu pun masih sangat sedikit yang saya berikan bagi Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu berlimpah, kita berupaya untuk membalasnya. Kita membalas pun kita tidak akan pernah dapat membalas, apalagi tidak ada niat membalas sama sekali. Miliki niat untuk membalas kasih Tuhan. Sama seperti misalnya kasih orang tua, itu tidak mungkin kita balas. Amin, setuju? Setuju ya? Kasih orang tua tidak pernah akan kita balas. Kita tidak akan pernah mampu membalas kebaikan orang tua. Tapi bukan dengan demikian, kalau begitu karena saya tidak mungkin dapat membalas kebaikan orang tua, udah kalau gitu nggak usah balas kebaikan orang tua. Itu salah, saudara. Yang benar adalah kita tahu bahwa kebaikan orang tua begitu banyak buat kita. Lalu kita berupaya untuk membalas kebaikan orang tua dengan tulus. Tetapi kita tetap sadar bahwa apapun yang kita lakukan ini sebenarnya belum dapat membayar kebaikan orang tua kita. Begitu, saudara. Tapi ada niat kita untuk membalas. Sama seperti kalau misalnya ada pernah seseorang yang menolong saudara.
Dia menolong saudara sehingga saudara tidak mengalami kecelakaan. Berarti saudara orang ini sangat berjasa. Maka saudara tahu berterima kasih dan saudara berbuat baik kepada dia. Karena saudara berbuat baik kepada dia, itu artinya bahwa saudara tahu berterima kasih. Tapi memang perbuatan baik kita tetap tidak akan pernah memang membalas kebaikan yang pernah dilakukan dengan tulus itu. Tetapi kita punya niat untuk membalas kebaikannya. Demikian pun kita di hadapan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan memang kita tidak akan pernah dapat balas, saudaraku. Orang Kristen tidak boleh berkata begini, apalagi sih yang saya tidak berikan bagi Tuhan? Segala-galanya saya telah berikan. Sekarang Tuhan bikin apa kepada saya? Wah, itu ucapan yang kelewatan di hadapan Tuhan, saudara. Banyak orang yang menganggap bahwa dia sudah terlalu banyak berbuat bagi Tuhan. Nah, sekarang dia berpikir, karena saya sudah berbuat banyak bagi Tuhan, sekarang Tuhan ini berhutang kepada saya nih. Dia harus memberkati saya, dia harus menolong saya. Saudara, apapun yang akan kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah dapat membalas kebaikan Tuhan. Ya, saya berbicara kira-kira 1 jam lagi nih, saudara. Tenang, saudara nggak usah buru-buru. Tidak akan pernah membalas kebaikan Tuhan. Saudara masih mau mendengarkan firman Tuhan? Amin. Amin ya. Saya ingin memberikan yang banyak bagi saudara. Ya, pertemuan kita hanya sekali seminggu dan izinkan saya memiliki beberapa waktu yang cukup supaya tidak terburu-buru, saudaraku. Ambil bagian dalam pelayanan saudara. Pelayanan apa saja. Bagi saudara punya talenta musik, belajar main musik. Latih diri saudara bermain musik yang lebih baik. Saudara punya talenta apa saja, berikan, saudara bisa pakai untuk Tuhan. Bukan hanya suara yang bagus, ada begitu banyak talenta yang dapat kita lakukan, saudara. Sehingga suatu saat nanti, saudara, jemaat kita semuanya adalah pelayan Tuhan. Semua yang melayani Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang akan menjadi jemaat biasa. Kalau misalnya menjadi jemaat biasa memang enak. Tapi saudara, bagi saudara yang mau membalas kasih Tuhan, jauh lebih indah kalau kita ambil bagian dalam pelayanan. Lalu apa yang dapat lagi kita lakukan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita dapat membalas cinta Tuhan bagi kita? Yaitu dengan kita memperbaiki hidup kita. Hari lepas hari kita perbaiki. Kita hidup dalam kesucian. Kita hidup dengan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kita menyucikan, menguduskan kita. Menyucikan, menguduskan hati kita. Perbuatan kita, kita sucikan. Hati kita bereskan di hadapan Tuhan. Dengan cara seperti itu, sebenarnya kita sedang membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Menyucikan diri, menguduskan diri. Saudara, dengan cara seperti ini kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tentunya saudara, tentunya juga adalah kalau saudara sudah menerima cinta kasih Tuhan, maka saudara pun lebih mudah mencintai sesama. Maka dalam diri saudara tidak akan ada lagi sakit hati, tidak ada dendam bagi orang lain. Yang ada adalah saudara dipenuhi oleh cinta kasih daripada Tuhan. Saudara menjadi lebih mudah mengasihi orang lain. Mengapa? Karena saudara menyadari bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini penting sekali. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Maka lawan kata daripada tidak tahu berterima kasih tadi apa? Maka lawan kata daripada berterima kasih adalah lupa berterima kasih. Atau memang sengaja tidak mau berterima kasih. Apalagi bersungut-sungut. Itu sama artinya dengan menista Tuhan. Sekali lagi saudara, hidup yang benar itu adalah bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi yang keliru itu, yang mendukakan hati Tuhan adalah tidak tahu berterima kasih, atau kita lupa berterima kasih, atau bahkan memang mengambil bahwa, atau bahkan memang tidak mau berterima kasih. Udah tahu bahwa berterima kasih baik, tapi memang ngapain berterima kasih? Dan yang lebih parah adalah bersungut-sungut dan tidak lupa berterima kasih. Apa bersungut-sungut itu sama artinya dengan menista Allah.
itu sama artinya dengan menghina Tuhan Allah sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh hati kita meluap-luap dengan ucapan syukur. Hati kita meluap dengan ucapan syukur. Orang yang hatinya meluap dengan ucapan syukur, saudara, salah satu juga cirinya adalah tidak mudah tersinggung. Halo? Tidak mudah tersinggung. Ada orang yang mudah tersinggung. Ada orang yang sudah ditolong oleh temannya. Berkali-kali ditolong. Berkali-kali ditolong oleh temannya. Temannya baik. Tapi satu kali teman ini tadi berbuat kesalahan. Sebenarnya kecil juga. Tapi yang diingat itu satu kesalahan ini tadi. Itu yang diingat terus. Perbuatan baiknya yang berkali-kali datang kepada dia. Nggak diingat. Itu orang yang jahat di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi orang yang tahu berterima kasih di hadapan Tuhan. Terlebih di hadapan Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mulai dari sekarang, saudara, mari kita belajar mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Lalu ciri dari kedua orang yang tahu berterima kasih adalah wajah mereka itu selalu ada senyum, saudara. Coba lihat kiri kanannya, ada senyum kah? Halo, amin. Ya, kita berikan senyum satu sama lain. Ya, kita tetap senyum apapun yang terjadi. Amin, saudara. Senyum, senyumnya nggak dipaksa. Wah, ada senyum yang natural. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita menjadikan diri kita menjadi orang yang menjadi rekan sekerja Allah. Kita mengatakan, Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan? Apalagi yang bisa aku lakukan untuk menyatakan cinta kasihku bagimu? Karena Engkau sudah begitu baik buat saya. Tuhan memberkati kita. Amin.